Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami berdua di sini. Kali ini guys, kami mau bacain komentar dari teman-teman kita di channel YouTube ini. Di sini guys, dituliskan teman kita karena kita kemarin itu posting ya mengenai sumber daya manusia yang ada di Indonesia dan Malaysia itu pada wae, begitu kan? Sama aja. Iya, sama aja. Karena kita ini negara yang bertetanggaan, pasti ada persamaannya walaupun ada perbedaannya gitu. Di sini teman kita dari Robi Darwis 7 gitu guys. Di sini disampaikannya ramai konten reaction Indonesia yang jadi TKI, katanya TKI Malaysia hari-hari burukkan Indonesia di kontennya gitu. Kalau di zaman Belanda itu namanya ante Belanda. TKI yang jadi konten reaction di Malaysia karena kena doktrin orang Malaysia. About sastra, Sari Tingtong, Borok Naga, Jainal, Iki, Romli, dan banyak lagi. Banyak lagi katanya. Para pemuja Malaysia. Ini gimana ya kalau kita lihat sendiri ya, karena mereka itu asli keturunan orang Indonesia tapi mereka kerja di Malaysia sebagai TKI tadi ya. Kita nggak tahu pekerjaannya apakah buruh kasar gitu atau maaf pembantu rumah tangga atau gimana lainnya gitu. Kalau SDM-nya, sumber daya manusianya itu kita katakan lah ya, kalau dia itu lebih dari tamat SMA atau di perguruan tinggi lah ya. Kalau dia tamatan dari perguruan tinggi, aku rasa dia itu nggak mau sekasar itu menjelek-jelekkan bangsa Indonesia ini ke negara lain gitu. Gimana Kak? Nyebelin ya. Kalau anak-anak sih siapa sih yang mencintai negara kita kalau nggak kita sendiri gitu ya. Iya. Terkait dengan buruk dan jeleknya keadaan Indonesia, kalau menurut aku sih nggak pantas juga sih kayak gitu. Nggak pantas dijelek-jelekkan, iya, karena ke negara lain yang ia jelekkan. Tapi kalau dia mengkritik di dalam negaranya itu sih wajar aja. Misalnya kita nih ya, di negara kita seperti ini pendidikannya, ekonominya gitu, tanpa ada perbandingan dengan negara lain. Dan negara lain. Karena kalau kita lihat dari konten kreator tersebut yang disampaikan si kawan ini ya, ini konten kreator ini sering membandingkan kejelekan yang ada di Indonesia dengan kebaikan yang ada di Malaysia gitu. Jadi nggak seimbang antara kejelekan dengan kebaikan. Dari situlah warga negara Indonesia nggak menyukai kreator-kreator yang berasal dari Indonesia yang jadi TKI, maaf ya, yang tinggal di sana yang suka jelekin Indonesia gitu. Mungkin ya, yang tidak dia dapatkan di Indonesia dia dapatkan di negara Malaysia, mungkin. Sehingga dia merasa bahwa is better, itu lebih baik kan gitu. Tapi nggak seharusnya begitu ya kan? Nasionalismemu di mana? Kau cuman kerja di situ loh, cuman kerja, bukan jadi warga negara situ. Iya. Nggak kan mungkin kau jadi orang situ, suka nikah lah kau sama orang situ baru jadi orang situ. Ada yang sudah nikah sama sana, kayaknya. Ya walaupun begitu, nggak pantas gitu. Kita tuh nggak boleh kayak gitu. Kami pribadi sering sih protes sama negara kita sendiri. Tapi kita nggak buat itu sebagai misal di Amerika seperti ini, di Indonesia enggak, kita beda. Manusianya beda, pemikirannya beda, cara penyampaiannya beda, pemerintahannya itu beda. Kita republik, mereka absolut monarki, ya kan, yang dipimpin oleh perdana menteri. Iya, kan kita beda. Kita sistemnya demokrasi. Jadi kalau demokrasi itu kan bebas untuk berpendapat. Lalu dengan pembangunan, hai Mbak, kita masih negara jadi kalau masih negara berkembang berarti masih dalam masa pembangunan. Iya. Kalaupun ada yang salah-salah sedikit, ada tuh konten kreator dari Australia, Dima ya. Dima. Oh, iya, Dia memang mau
Dia itu memprotes, bukan Iya. menjelekkan Indonesia dan membandingkannya dengan Australia. Enggak. Iya, betul. Enggak. Dia hanya mengatakan bahwa Lampung di Lampung itu jalannya rusak. Iya. Dan dengan protes seperti itu harusnya pemerintah bisa memperbaikinya, dan kebetulan udah diperbaiki. Iya. Jadi kalau kita mau memprotes, kita mau kasihkan masukan boleh. Tapi jangan kayak Tapi ini. jangan dihina-hina negaranya. Kayak ini katanya dari About Sastra, Sari Tingtong, katanya Borok Naga, Jaina. Apalagi Mbak Sari Ting-Ting ini ya kan. Udah jadi orang sana Mbak, udah citizen sana. Udah dijelek-jelekin nanti pulang lagi ke Indonesia, nggak malu. Itu jangan meludah ke atas deh Makanya tadi dia dikatakannya ya, kalau di zaman Belanda itu namanya ante. Iya. Terus kalau nanti nggak tahan loh diserang sama orang Indonesia. You know, Indonesia is the biggest. Diserang pun dia slow aja. Slow aja ya. Bukan orang Indonesia nggak mendukung dia. Bahkan kalau kita lihat dari Bima tadi ya, Bima memprotes keadaan yang ada di kotanya. Gitu. Jadi warganet Indonesia itu mendukung dia. Karena dia di situ nggak ada membandingkan dan menjelekkan nggak ada, hanya saja ke negara lain nggak ada. Iya, dia hanya mengatakan bahwa jalannya rusak. Udah, dia memang berekspresi dengan cara dia sendiri, tapi dia tidak membandingkan. Oh di Malaysia seperti ini, enggak. Dia cuma bilang bahwa itu rusak. Iya, dan harus diperbaiki. Walaupun kemarin perkataan dia itu agak kasar ya, menyinggung pemerintah Indonesia, tapi gara-gara itu pemerintah daerah jadi berkunjung ke situ. Iya, jadi akhirnya dibangun. Kalau kita lihat ya komentar dari ini channel YouTube yang disampaikan teman kita ini, itu ada nggak ditarget pemerintah apa yang kalian banding-bandingkan itu? Karena kalian itu sifatnya nggak mengkritik, tapi sifat kalian itu menjelek-jelekkan, membanding-bandingkan, menghina ataupun merendahkan negara itu sendiri ke negara lain, gitu. Jadi apakah mereka yang sering menjelekkan negaranya ini ke negara lain itu ada nggak sih sifat malunya? Makanya aku bilang nanti kalau kau pulang ke Indonesia, satu hari kau pulang ke Indonesia, masih bisa nggak kau mendengarkan kepalamu? Kalau kerja aja. Tapi kalau mau jadi warga negara sana silahkan. Prosedurnya ikutin. Kalau menjelek-jelekan Indonesia, ngaca dulu. Tinggal di mana? Terkait itu semua, menurut kakak, kalau dia itu orang yang berpendidikan, ya, misalnya dia D3 ataupun sarjana gitu, pemikirannya ada nggak sih terpengaruh gitu? Pola pikir dia kok bisa berubah setelah dia di negara lain gitu. Di waktu dia di Indonesia mungkin, maaf nih, dia tinggal di perkampungan terpencil gitu, jauh dari kota. Jadi setelah dia pergi ke Malaysia, dia lihat gedung-gedung tinggi yang ada di Malaysia gitu kan. Sementara di Indonesia dia belum pernah melihat gedung tinggi gitu. Tiba-tiba berangkatlah ke Malaysia, dia lihatlah menara kembali. Jadi kerjalah dia di sana sampai bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun gitu. Merasa dia udah gimana ya, udah warga di sana gitu. Jadi suka-suka hatinya. Ini seperti yang aku bilang tadi, bahwa dia yang dia tidak dapatkan di Indonesia itu dia dapatkan di sana, ya kan? Pengaruh nggak sih dari jenis pendidikan dia? Pengaruh lah, karena nggak berpikir. Nggak berpikir bahwa someday, suatu hari, you will be back again to Indonesia. Nggak selamanya lo di sana lo. Gitu ya, karena setelah tinggal di sana, bukan terpengaruh dengan rakyat di sana. Kurasa orang Malaysia juga gak setuju sama dia kayak gitu. Iya, karena kalau kita lihat ya, netizen Malaysia itu banyak yang mendukung channel mereka. Lihat aja di kolom komentar mereka. Begitu ya? Begitu nanti si Anu ya memberikan upload video membandingkan perilaku orang Indonesia dengan Malaysia, pasti banyak yang menghujat dari warga Malaysia gitu. Bahkan bilang orang itu nggak heran lagi gitu, warga Konoha katanya. Ya, jadi kalau kata Konoha itu orang Indonesia sendiri yang bilang. Jadi kalau negara lain nggak boleh. Jangan ikut-ikutan.
Jadi mereka itu jadi bahan candaan, bahan olok-olokan orang Malaysia kepada orang Indonesia. Mereka sebut itu orang Konoha katanya gitu. Tapi kayaknya nggak pantas lah. Menurut aku sih nggak pantas. Iya. Kalian itu orang Indonesia, KTP-nya masih Indonesia. Kita secara pribadi juga nggak setuju dengan semua kebijakan pemerintah. Tapi kita nggak membandingkan diri kita dengan negara lain. Apalagi seandainya saya pergi ke Jepang, mungkin saya akan kagum sama orang Jepang. Iya. Dengan pembangunannya, dengan kebersihannya, saya akan kagum. SDM-nya. Tapi tidak membuat saya menjadi orang Jepang. Ya kan? Iya. Saya tidak menjadikan saya orang Jepang, itu kan saya tetap dari orang Indonesia. Suatu saat saya pasti akan pulang. Dan pada saat saya pulang, saya itu terbangga menjadi orang Indonesia. Iya. Dan saya tidak bisa membawakan kegiatan Jepang saya itu ke negara Indonesia karena culture-nya udah beda. Iya, betul. Lalu apabila kamu di Malaysia, kamu membela-bela orang Malaysia, someday kamu mau pulang ke Indonesia, masih bisa nggak sih menegakkan lehermu di Indonesia yang kita cintai ini, kan gitu ya. Lalu yang kamu bela-bela itu, yang kamu bangga-banggakan itu, suatu saat kamu kena masalah, suatu saat terjadi sesuatu sama kau belum tentu dibela sama orang itu, ya kan? Apalagi kita kena masalah sekarang ini, kalau nggak viral, nggak berubah. Iya. Nanti kamu viral loh, banyak loh yang ini yang menghujat kan. Kalau trending ya. Aku pribadi lebih baik dihujat orang luar daripada dihujat sama bangsaku sendiri. Negara sendiri. Iya. Karena itu sakit. Karena itu lebih double kill. Jadi mental kita jadinya down. Kalau kita dihina sama orang barat lah misalnya, atau orang luar gitu ya, kita bisa membantai. Tapi kalau kita sama orang Indonesia sendiri gitu kan, apalagi mereka nyerangnya rame-rame, bagaimana kita mengatasinya gitu. Itu bikin kita nggak ini. Aku kasaranin deh, kurang-kurangin lah ya, yang begitu-begitu dikurangin. Jangan jadi pemecah belah, jangan jadi antek. Banyak sekarang antek Malaysia nanti dibilang pemecah belah ya antara negara. Karena gini, tetanggaan. Hewan itu memang akan membela yang memberi makan. Iya sih. Saat ini yang memberi makan dia adalah Malaysia misalnya ya. Iya, memang iya. Ya. Jadi dia akan patuh dan taat kepada si pemberi makan. Namun si pemberi makan suatu saat bisa menendang dirimu. Iya sih, dipotong ya. Kemana kau akan pulang? Kita bisa lihat ya, kita setianya sama orang, salah sikit aja loh, ditendang, 1000 kebaikanmu akan hilang. Tapi ya juga sih ya, mereka itu bisa menjelek-jelekkan negara dia sendiri ke negara lain. Suatu saat pasti dia juga berubah gitu. Dia mendapat masalah di negara tersebut. Pulangnya kemana? Dan suatu saat juga negara ia dihianatinya ya, apalagi negara lain. Jadi kayak bajing loncat. Siapa yang ngasih makan di situ dia berbakti. Iya sih. Jadi kalau para netizen ya, menurut teman-teman apa nih yang harus dilakukan bagi para netizen gitu untuk menyerang ataupun untuk memperbaiki dari kreator-kreator Indonesia ataupun TKI Indonesia yang bekerja di Malaysia menjadi seorang konten kreator yang suka jelekin Indonesia ke negara Malaysia gitu. Apa nih tindakan kita selanjutnya gitu? Mau kita apain ini? Mau diapain? Apakah udah dinasehati atau belum? Kalau sudah pernah dinasehatin, terus apa lagi? Dikasih kritik, udah dikasih saran nggak mempan juga gitu. Udah kita biarin aja, nanti diam sendiri. Nggak diam sendiri. Bahkan ini semakin banyak orang Malaysia yang menonton channel YouTube-nya, semakin ini lagi dia. Kita tengok aja, nggak selamanya tupai itu terbang-terbang, jatuh juga. Itu teman-teman lah yang mengambil tindakannya. Gimana? Cuman kalau teman-teman memberikan saran ataupun video yang bisa untuk kami react, ya kita coba untuk mereact-nya gitu.
Kalau untuk memutuskan apa langkah selanjutnya kita nggak bisa. Kita juga harus berdiskusi ya kepada teman-teman yang nonton video ini, apa langkah kita selanjutnya gitu. Ya, setiap manusia pasti pernah berbuat salah gitu. Dan ujung-ujungnya pasti minta permintaan maaf di atas materai. Bosen gue. Oke lah ya guys, sekian kita react video kali ini. Kalau ada yang berbeda pendapat dengan kami berdua, silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Dan mohon maaf nih, mana tahu ada kata kami yang salah, yang kurang tepat, yang menyinggung salah satu pihak di sini, baik itu warga negara Indonesia maupun warga Malaysia. Berikan kritik dan sarannya, insya Allah di video berikutnya akan kami perbaiki. Dan gini nih, sebelum diakhiri, kita bukan menjelek-jelekkan warga negara Malaysia ya, kita nggak ada yang menjelekkan. Di sini kita bahas mengenai warga negara Indonesia yang ada di sana gitu sih. Dan teman-teman yang berasal dari Malaysia, apa nih tindakannya gitu? Apakah kalian masih mau terus ngedukung orang-orang yang suka ngejelekin negaranya sendiri gitu? Oke lah ya. Oke, sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.